Juz pertama Pak Amin, juz kedua Bu Dwi Indrayati. Sama-sama tilawah Quran bareng dengan amanah juz masing-masing, dan ini membuktikan bahwa Bapak Ibu semua itu mampu satu hari itu satu juz. Hamdan katsiran kama amar ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal karim wa 'azim sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman kejayaan Islam seperti sekarang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Acara yang selanjutnya adalah tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Salma dan sari tilawah oleh Ananda Mahrin. Surat yang akan dibacakan adalah Al-Baqarah ayat 1-5. Kepada yang bertugas dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang berikan kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, ada mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Memberi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul adzim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Acara yang selanjutnya adalah pembawaan materi Bahagia Bersama Al-Quran oleh Ustadz Edi Santoso SPDI. Kepada yang bertugas dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ini. Yang menjawab salam saya doakan panjang umurnya. Amin. Apalagi ini bulan Ramadan ya, doa dijabah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata indah yang kita ucapkan di sore hari ini. Selain kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, dan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bulan yang kita cintai bersama, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam seluruh dunia, bulan yang mampu menghapus dosa-dosa kita, bulan yang mampu menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu rasa syukur itu tidak cukup kita lafazkan dengan kita mengucapkan hamdalah, namun lebih penting daripada itu bagaimana kita mewujudkan rasa syukur itu dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dengan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin, kita kerahkan seluruh potensi kita ya untuk mengisi hari-hari bulan Ramadan dengan kita mengisi ibadah-ibadah yang itu bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena tidak semua orang ya mendapatkan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bisa jadi Ramadan yang tahun lalu ada saudara kita masih bersama kita ya. Ada teman kita mungkin bersama kita, tetangga kita bersama kita. Namun Ramadan ini bisa jadi mereka itu ada yang dipanggil oleh Allah, ada yang sakit. Namun alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan istimewa ya. Kenapa dikatakan istimewa Bapak Ibu sekalian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang pertama kali diturunkannya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas bagi petunjuk-petunjuk tersebut, al-furqan wal furqan ya, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran ya. Maka dari itu salah satu amalan yang sangat utama ya, yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan di bulan Ramadan ini adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak tilawah. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Slamet, kita tadi sudah mulai jam 3 ya, sudah khataman Al-Quran. Rangkaian dari acara ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari mulai awal Ramadan hingga detik ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan kita diberikan kekuatan kembali oleh Allah untuk bisa istiqomah terus mengisi Ramadan hingga akhir. Ya. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ramadan ini adalah merupakan momentum bagi kita ya untuk dekat dengan Al-Qur'an. Ya, momentum bagi kita untuk dekat dengan Al-Qur'an.
bagaimana kita caranya dekat dengan Al-Quran? Ya. Kalau kita melihat para sahabat-sahabat ya, itu memiliki semangat bagaimana mencintai Al-Quran. Bahkan disampaikan oleh Abdullah As-Sulami, bahkan sahabat-sahabat ini tidak beranjak ke ayat berikutnya sebelum mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di era sahabat, di era tabi'in juga begitu. Bagaimana mereka mencintai Al-Quran, meluangkan setiap harinya, setiap waktunya membersama Al-Quran. Bahkan diceritakan disampaikan oleh An-Nawawi, salah satu pengarang buku Riyadhus Shalihin, ada sahabat yang menghatamkan satu hari khatam, bahkan antara asar dan maghrib ada yang 3 hari. Ya. Ini menandakan bagaimana kehidupan mereka ya, itu tidak lepas dari Al-Quran. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Ramadan ini merupakan momentum bagi kita lebih dekat dengan Al-Quran. Bagaimana menumbuhkan agar diri kita terpaut cinta dengan Al-Quran? Yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus mencari menggali sebanyak-banyaknya tentang informasi tentang Al-Quran. Karena apa yang kita lakukan itu akan sebanding sejauh mana pemahaman kita tentang Al-Quran. Ya, kalau boleh saya bertanya dari ibu yang boleh nanti menjawab ya, apa pengertian Al-Quran? Ya. Ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Bapak-bapak mungkin? Apa pengertian Al-Quran? Ya. Ada yang mau jawab? Ya. Al-Quran adalah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, adalah firman Allah, kalamullah ya, yang diturunkan oleh Nabi terakhir ya. Ini pengertian Al-Quran ya, sehingga kita memiliki gambaran yang utuh tentang Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan oleh Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibrilnya, diturunkan secara mutawatir ya, berangsur-angsur ya. Membacanya adalah ibadah, dimulai dari Al-Fatihah diakhiri dengan An-Nas. Itulah pengertian Al-Quran ya. Dari pengertian ini sudah menggambarkan begitu istimewanya Al-Quran. Membacanya adalah ibadah ya, tidak ada kitab selain Al-Quran ya, yang memiliki pengertian membacanya adalah ibadah, hanya Al-Quran. Maka setiap kita membaca Al-Quran itu akan dinilai Allah sebagai ibadah. Bapak Ibu yang dimata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui apa sih itu Al-Quran ya, maka kita akan beranjak ke selanjutnya, apa yang kita dapatkan ya, apa yang kita dapatkan setelah kita dekat dengan Al-Quran ya. Apa yang kita dapatkan ya, fadilah-fadilah apa yang kita dapatkan ketika kita dekat cinta dengan Al-Quran. Ini yang harus ada dalam diri kita sehingga menjadi motivasi bagi kita untuk terus dekat dengan Al-Quran ya. Jadi ada keutamaan ya, fadilah atau keutamaan ketika di dunia yang kita dapat juga ketika di akhirat kita dapatkan ya. Keutamaan ketika kita di dunia ya, yang saya sampaikan pada sore hari ini, yang pertama adalah mengangkat derajat Ahlul Quran ya, sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ini yang Allah berikan ya kepada kita semua. Manakala kita dekat dengan Al-Quran, jadi Al-Quran akan dijadikan keluarganya Allah ya. Kita kalau disebut menjadi keluarganya presiden ya, itu sangat luar biasa senangnya ya. Apalagi ini disebut menjadi keluarganya Allah yang memiliki seluruh isi langit dan bumi ya. Maka segala hajat kita ya, maka akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi motivasi kita bersama bagaimana kita terus manakala ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa dekat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dijadikan oleh Allah sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Kalau kita sudah jadikan keluarganya Allah, maka apa yang menjadi masalah kita ya, itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya. Keutamaan yang pertama ketika di dunia. Yang kedua adalah Al-Quran harus diyakini sebagai kenikmatan yang harus didambakan ya. Bapak Ibu di mata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki sifat iri hasad itu boleh apa tidak Bapak Ibu? Tidak boleh ya. Ya. Namun di dalam sebuah hadis itu kita boleh iri dalam 2 hal ya. Yang pertama adalah iri terhadap seseorang yang diberikan Al-Quran dan mereka membacanya siang dan malam. Yang kedua adalah iri terhadap orang yang diberikan kelebihan harta dan mereka menginfakkan siang dan malam. Di dalam hadis
Katakan ya, la jasada illa fil fisnatain. Rajulun ata'allahul Qur'an fa huwa yatluhu ana al-lail wa ana al-nahar. Wa rajulun ana Allahu malan fa huwa yanfiquhu ana al-laili wa ana al-nahar. Tidak boleh iri kecuali dalam dua kenikmatan, ya. Iri terhadap orang yang dikaruniakan Al-Quran dan dia selalu membacanya sepanjang malam dan siang. Begitu juga iri kepada orang yang dikaruniai harta dan ia menginfakkan sepanjang malam dan siang. Nah, inilah dua hal ini yang kita diisikan untuk iri terhadap mereka yang dikaruniai Al-Quran dan membacanya malam dan siang, dan dikaruniai harta dan menginfakkan malam dan siang. Ini menjadi motivasi kita bersama bagaimana kita terus berusaha untuk dekat dengan Al-Quran. Keutamaan yang ketiga ketika di dunia adalah mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran disejajarkan dengan para malaikat yang mulia dan taat. Bahkan mereka yang masih terbata-bata pun dimuliakan dengan pahala 2 kali lipat, pahala membaca dan pahala usaha keras membacanya. Dalam hadis muttafaqun alaih disampaikan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir bihi ma'al safratil kiram al-barati walladzina yaqra'ul Qur'an wa yata'tahu fi wa huwa alaihi syaqul lahu ajran. Orang-orang yang mahir berinteraksi dengan Al-Quran bersama para malaikat yang mulia dan taat. Sedangkan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia merasa sulit, maka baginya 2 pahala. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat dicintai, ya. Yang sangat taat, ya. Yang tidak pernah membantah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi hamba-hamba Allah, bagi seseorang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, maka akan disejarkan dengan para malaikat. Ini sangat luar biasa Allah berikan kepada orang-orang yang ahli Quran. Dan Allah tidak meremehkan bagi orang-orang yang bacanya masih terbata-bata. Allah masih berikan 2 kebaikan, ya. Yang pertama kebaikan membaca, dan kedua usahanya, ya. Maka yang masih tahap belajar membaca jangan putus asa, ya, untuk terus berlatih, ya, karena itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Ustadz Edi Santoso atas materinya. Untuk selanjutnya doa bersama oleh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mal masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita sampai kepada penghujung acara. Mari kita tutup acara kita bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.